Tidak semua luka terlihat seperti luka. Tidak semua kebohongan diucapkan dengan suara keras. Kadang, semuanya bersembunyi di balik senyum yang paling ramah. Di tempat yang penuh tawa dan pertemanan ini, ada seseorang yang terlihat sempurna di mata semua orang. Disukai, dipercaya, bahkan dikagumi. Tapi seperti buku yang tak bisa dinilai dari sampulnya. Tidak semua yang tampak baik menyimpan niat yang baik. Kami percaya, senyuman adalah cerminan dari hati. Bukankah orang baik selalu terlihat baik? Atau mungkin tidak? Makasih ya Ti udah mau bantuin tugas saya. Iya sama-sama. Lo baik banget ya Ti mau bantuin Jaja ngerjain tugas. Ya tau dia yang baik banget. Pasti yang jadi temennya bakal seneng banget. Itu cuma biasa aja. Ya mau duduk dulu di belakang. Oke, bye. Oke, gimana kabar anak-anak hari ini? Jadi, Bapak hari ini mau ngebagiin hasil ulangan kalian kemarin. Dan Bapak ucapkan selamat karena alhamdulillah nilainya rata-rata di atas KKM. Jadi, nilai tertinggi hasil ujian kemarin jatuh kepada Nurul. Nurul hebat banget ya nilainya bisa perfect kayak gitu. Iya, padahal ulangan kemarin tuh lumayan susah loh. Udah 100 orang dia anak. Maksud kamu nyontek? Sebenarnya aku nggak mau cerita ini sih, soalnya kayak aku pasti gitu. Mau bapak cerita aja tuh. Ya udah deh. Jadi waktu ulangan harian itu, kayak saya tuh nggak sengaja ngeliat dia sekilas lihat kolong meja gitu. Nah, saya kira dia tuh ngeliat buku atau catatan. Taunya liat HP. Kok kamu nggak lapor ke guru sih? Ya karena saya nggak punya bukti. Nggak terima banget sih kita masih sampai belajar ya. Dia malah lihat HP. Ya udah, nggak apa-apa teman-teman. Ya mungkin nilai penting banget buat dia. Ya nggak bisa gitu dong Ti, masa kamu biasa aja? Ya saya sih nggak apa-apa. Lagian bukan saya juga yang nyontek. Kamu jadi orang baik banget ya Pi. Sumpah, saya nggak bohong. Dia kan Tahu nggak sih? Kenapa dia? Kalian tahu kan kalau Nurul tuh nilainya paling tinggi di kelas? Iya. Tahu nggak? Ternyata dia tuh nyari jawabannya dari HP. Masa sih? Iya. Demi apa? Demi. Kamu tahu dari mana? Tadi kan saya ke kantin ya bareng Isti sama Cipa. Itu dari Isti tadi cerita. Itu mungkin salah lihat. Jangan kayak gitu, jangan ngomongin dia. Tapi ya nilai dia itu kan 100 ya, mana mungkin nggak sih itu kan nilai apa sih ulangannya susah gitu. Iya, dia belajar semalaman itu mati-matian belajar. Tapi masa sih? Masa sih? Ya mungkin saya salah lihat aja kan. Ya udah jangan ngomongin dia ya. Tapi kayak gue terima aja gitu. Iya. Kalian lagi ngomongin apa? Nggak kok nggak ngomongin apa-apa. Beberapa kebohongan tidak muncul dari teriakan. Mereka muncul dari keraguan dan dibisikkan perlahan. Dan terkadang, satu kalimat yang dianggap sepele mampu membuat cara pandang seseorang terhadap orang lain berbeda.
Ya, aku ada salah ya sama kalian? Enggak kok. Kalau enggak, kenapa kalian kayak ngejauh? Jujur aja deh, Yui. Sebenarnya ulangan kemarin kamu nyontek HP kan? Kata siapa? Banyak yang bilang kayak begitu. Aku nggak pernah nyontek. Aku selalu belajar untuk ulangan besok. Oke, mohon perhatiannya sebentar. Sebelum kita lanjut belajar, Bapak ingin membahas sesuatu. Jadi Bapak kemarin mendengar adanya rumor tentang mencontek saat ujian. Jadi Bapak berusaha menyelidiki dan meminta petugas sekolah untuk mengecek CCTV. Ini Bapak punya rekaman video saat ujian berlangsung. Ini Bapak minta dari petugas CCTV. Nih. Dari hasil rekaman CCTV ini sudah terbukti ya, nggak ada satu orang pun yang melihat contekan saat ujian. Jadi mama nonton. Setelah Bapak selidiki, ternyata terdapat rumor yang disebarkan oleh Rizky. Saya cuma cerita apa yang saya lihat kok. Tapi kamu nggak punya bukti kan? Menyebarkan informasi yang tidak diketahui kebenarannya itu bisa menyakiti hati orang lain. Aku sampai nggak bisa tidur semalaman karena semua orang ngejauh dari aku. Iya, aku minta maaf ya. Ini sama keluarga kamu. Aku nggak pernah nyangka kalau omonganku bakal dijauhin dari. Aku sakit hati sih, tapi aku menghargai kamu karena udah mau jujur. Aku benar-benar minta maaf ya. Ya, lain kali kamu itu jangan biarin rasa iri bikin kamu menyakiti orang lain. Fitnah tidak selalu lahir dari kebencian. Terkadang, ia tumbuh dari rasa iri yang dibiarkan berlarut-larut. Satu ucapan yang tidak benar dapat menghancurkan kepercayaan, merusak persahabatan, bahkan melukai hati seseorang. Menjadi baik bukan hanya tentang terlihat ramah di depan orang lain. Menjadi baik adalah menjaga lisan, menghargai keberhasilan orang lain, dan berani berkata jujur meski itu sulit. Karena pada akhirnya, kebenaran akan menemukan jalannya untuk terungkap.